Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Kalian pasti sering dengar dengan kata rungkat, ada orang-orang yang berjudi. Itu menandakan permainan judi keuntungannya sangat kecil, bahkan merugikan para pemainnya. Like 100 racks before I even knew it on gambling, bro. And I made a lot of money. I used to go to casinos with my brethren, and knowing that, like, as a Muslim, this is so haram and this is so bad, that's what was killing me. And then I looked at my parents and I was like, you lot don't deserve this. Jadi, buat apa untuk dilakukan? Apakah hanya sebatas hiburan? Atau untuk mengisi waktu kosong saja? Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang judi online yang pernah viral di tanah air kita ini. Malam jam 3 pagi, saya menang misalnya bang 50 juta misalnya. Nah jam 6 pagi saya bisa punya utang 70 juta. Oh, jadi pemainnya pasti jatuh miskin ya? Pasti jatuh miskin. Kominfo melakukan takedown terhadap 846.000 konten yang berindikasi tentang judi online. Kalau kita membahas tentang aturan judi online, aturan judi online ini sudah ada pada tahun 2008 yang diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan pasal ini sudah melakukan perubahan yang kedua untuk mewujudkan kepastian hukum pada ruang digital. Kapan judi online itu ada? Nah, bicara soal awal mula judi online pertama kali muncul pada pertengahan tahun 1990-an dan dikembangkan di negara Karibia Antigua pada tahun 1994. Perusahaan perangkat lunak keamanan online Cryptologic meluncurkan platform virtual pertama, yaitu Intercasino. Situs ini termasuk salah satu situs tertua yang masih berfungsi hingga sekarang dan dikembangkan oleh perusahaan microgaming. Sedangkan di Asia Tenggara, negara Kamboja sebagai tempat asal mula judi, terutama di daerah Sihanoukville, hingga diberi julukan Las Vegas dari Timur. Melihat peluang itu, kelompok-kelompok dari Cina datang untuk berinvestasi di sana. Come and said, oh, I understand your conditions, so let's work together, make it happen. I don't care about this. The government has planned to develop this place into a mini Macau. Menurut konsultan permainan Binley, terdapat setidaknya 300.000 perusahaan kasino dan perjudian dari Cina telah pindah ke Kamboja sejak lama, hingga menyebar di berbagai negara Asia Tenggara, seperti Laos, Filipina, Myanmar, dan Vietnam, atau disebut Mekong Region Countries. Bahkan, mereka merekrut operator-operator warga negara lain untuk menjadi market perjudian tersebut. But it's Chinese police, not Cambodian, who are handling this deportation. In order to get this salary of $300 or $400 a month, the young people are being exposed to so much that it isn't. Gambling industry is not a good, safe environment for young people to be working in. Ditambah saat COVID-19, judi online mendapatkan popularitas yang signifikan karena banyaknya karyawan terkena PHK atau kehilangan pekerjaan mereka, dan mereka mulai berpikir cara mendapatkan uang dengan instan, seperti contohnya judi online. Padahal itu semua hanyalah ilusi. It's just a scam. The fact that nobody can win, we only want losing customers. That's it. Misal di negara kita ini, ada 3,5 juta orang yang bermain judi online, dan dari jumlah tersebut, 80% dari kalangan menengah ke bawah. Dan menurut survei yang dilakukan oleh Drone Emprit, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara yang paling banyak menggunakan judi online. Sangat miris. Indonesia perangkat pertama terbanyak pecandu judi online di seluruh dunia. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kominfo, Teguh Afriyadi, menyoroti bahwa perputaran nilai transaksi judi online telah mencapai angka di atas 300 triliun rupiah hingga saat ini. Transaksi ini kebanyakan menuju ke negara Laos, Filipina, dan Kamboja. Kalau kita pikir dana sebesar ini bisa membuka lapangan pekerjaan yang besar di negara Indonesia ini, ya kalau dikelola dengan baik.
judi online ini membawa konsekuensi yang sangat serius bagi masyarakat, terutama dalam hal keuangan dan kehidupan sosial, bahkan menjadi kasus kriminal. Atau yang pernah viral, terjadi pembunuhan sangat tragis karena judi online dan dilakukan oleh oknum kepolisian. Seorang polwan Polres Mojokerto Kota Jawa Timur tega membakar suaminya sendiri yang juga seorang anggota kepolisian. Ya, begitu sulitnya menghentikan judi online ini, sampai-sampai Menkominfo mengusulkan dari berbagai pihak untuk pungut pajak terhadap judi online ini. Dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2023. Wacana tersebut beralasan agar uang dari Indonesia tak lari ke negara lain. Tindakan judi online ini lintas batas, transnasional. Kalau kita begini terus, tanpa nggak jelas, di negara ASEAN lainnya legal, bagaimana? Yang ada kita rugi, menurut saya ya. Karena saya berdiskusi dengan banyak pihak, bilang, ya sudah, dipajakin aja. Dalam episode Suara Akademia terbaru, peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance mengatakan wacana pemberian pajak pada permainan judi online justru malah akan menyesatkan masyarakat. Jadi, saya bisa bilang bahwa perkataan dari Pak Menteri Budi itu menyesatkan dan bisa berpotensi merugikan masyarakat. Selain sudah ada pasal 303 KUHP yang melarang praktik perjudian, wacana pemberian pajak ini juga berpotensi memberikan kerugian untuk masyarakat dari berbagai aspek, meskipun memiliki potensi pendapatan pajak yang besar. Dan untung saja wacana tersebut dibatalkan karena dianggap bencana baru bagi masyarakat. Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi membantah tudingan dirinya ingin melegalkan judi online dengan menerapkan pajak. Menurut Budi, hal itu hanya buah pikirannya semata. Dari video ini bukan berarti saya tidak pernah terlibat dari judi online. Maka dari itu saya membuat video ini untuk memperingatkan kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Judi online hanyalah sebuah ilusi, bukan tempat pencaharian. Mungkin sekian dari saya. See you.